Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib dan ta'lim ba'da maghrib di Mushola Al-Hijrah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan panjang umur serta diberikan manfaat umur kita. Setelah kita libur, kemarin libur puasa ya, Ramadan, kemudian Syawal, alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa dengan baik. Mudah-mudahan puasa kita dan amal ibadah selama di dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita kemarin ada yang lebaran pulang kampung ya. Seperti saya ya, pulang kampung. Ada yang kena macet, ada yang enggak. Ada yang ke Jogja udah janjian enggak ketemu. Pak Taufik udah janjian sama saya nggak ketemu juga. Cuman Capri sana di Klaten, mau tak paranin katanya udah go ke Solo. Alhamdulillah kita semuanya sudah kembali ke sini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik umur kita, kesehatan kita, rezeki kita, rumah tangga kita, dan anak-anak kita, serta mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salat ma'a salam tercurah selalu pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma, yaitu di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian atau ngaji, bahasa kampungnya ngaji, bahasa kerennya ya kajian, gitu kan? Bahasa kerennya kajian, bahasa kitanya ngaji. Yaitu kita akan melanjutkan kajian dari kitab Bulughul Maram, yaitu kita akan masuk di babul wudu, di babul wudu. Setelah kita membahas kemarin tentang najis, babul aniyah dan izalat, najis dan izalatullah, ya, najis dan bagaimana cara menghilangkannya. Kemarin karena mau puasa, jadi dijeda dengan bab puasa. Yang bawa buku bisa di babul wudu ya. Wudu ini secara fikih itu adalah syarat daripada sholat. Sholat itu ada rukun sholat, ada syarat sholat. Kalau syarat itu berarti dilakukan sebelum kita melaksanakan. Seperti orang mau mendaftar ke perguruan tinggi, syaratnya apa? Itu kan foto 4x6, ya kan, ijazah terakhir, kan itu kan. Terus fotokopi nilai, kan itu kan. Nah ini berarti syarat, persyaratan. Kalau rukun berarti satu yang sudah ada di dalamnya. Rukun sholat misalnya apa? Baca surat Al-Fatihah. Nah ini berarti rukun yang harus dilakukan. Syarat ini menjadi pengampu atau menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Jadi wudu itu adalah menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Makanya sholat kalau nggak wudu, nggak bersuci,
ya berarti sholatnya nggak sah. Nah, ini saya tadi udah nggak wudhu, sholat aja nggak sah. Nah, maka wudhu ini menjadi al-wudhu syatrul iman. Ada yang mengatakan hadis di dalam hadis itu wudhu adalah merupakan bagian daripada iman. Makanya wudhu ini bagian daripada kebersihan. Makanya orang Islam itu bersih terus setiap hari wudhu. Bahkan ada wudhu yang diwajibkan, ada wudhu yang disunahkan. Ya. Kalau wudhu yang diwajibkan kapan? Kalau kita mau sholat, berarti. Kalau sunnah, ya kita sunnah untuk melanggengkan wudhu, dawamul wudhu. Kita sunnah melanggengkan wudhu itu setiap kita batal wudhu, wudhu lagi, batal wudhu, wudhu lagi. Ada nggak kira-kira di antara kita yang melanggengkan wudhu? Ya? Mau tidur aja ya. Mau wudhu, mau tidur disunahkan untuk wudhu. Ya kan? Mau bekerja wudhu. Minimalnya setiap kita ke kamar mandi, ya kita wudhu. Nah, kalau saya ngakalinya begitu, nah, ketemu air nih wudhu, ketemu air di mana wudhu. Karena apa? Untuk menjaga kesucian kita, supaya diri kita itu suci. Jadi wudhu. Maka wudhu ini dianjurkan, difardukan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu biwujuhikum. Ya. Wamsahu bi ru'usikum. Ketika kita mau sholat, kita qumtum ila sholat, ketika kamu ingin mendirikan sholat, maka berwudhulah. Ya, dengan cara membasuh muka, dengan mengusap sebagian kepala. Dan bagaimana nih kita wudhu kita secara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Mari kita lihat di dalam kitab Bulughul Maram bab tentang wudhu. Wudhu kita kira-kira sudah benar atau belum? Nah, itu ya. Makanya kalau kita wudhu kita benar, insya Allah sholatnya benar, gitu kan? Sholatnya diterima. Tapi kalau wudhu kita nggak benar, ya kan? Maka sholatnya nggak diterima. Nggak sah lah katakan, bukan nggak diterima lagi, nggak sah. Mari kita simak dalam hadis yang pertama ini, babul wudhu, bab menerangkan tentang wudhu, bab menerangkan tentang wudhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, laula an asyqa, apabila tidak memberatkan, apabila tidak menjadi beban, apabila tidak membebani ala ummati terhadap umatku, kata Nabi. Apa kata Nabi? La amartuhum bisiwak, sungguh aku akan menyuruh untuk mereka, yaitu umatku, untuk melaksanakan siwak. Siwak ini berarti membersihkan gigi. Ya. Ma'a kulli wudhu'in, beserta setiap wudhu atau setiap melaksanakan wudhu dianjurkan untuk bersiwak. Gitu kan? Nah, kalau dulu itu pakai kayu arok, pakai kayu, kan? Pakai kayu arok itu, kemudian pakai siwak untuk membersihkan. Ya. Kalau dulu di Jawa mungkin geprek apa itu, yang merah, bata merah itu kan, nah, itu ya apa ya? Iya, itu kan buat siwak juga. Nah, ini jadi kata Nabi, kalau tidak memberatkan terhadap umatku, sungguh aku akan menyuruh umatku untuk melaksanakan siwak setiap dia melaksanakan wudhu. Berarti anjuran ini kalau nggak berat melaksanakannya, dianjurkan setiap kita berwudhu, dianjurkan untuk bersiwak, ya, untuk bergosok gigi. Nah ini, kita kalau wudhu begitu nggak kira-kira? Ya, kalau habis mandi begitu ya kan?
mau wudu kita gosok gigi dulu. Kalau kita sekarang ngetrennya ya gosok gigi. Ya, bangun tidur, ya kan? Bangun tidur, kan ada lagunya kan? Bangun tidur, terus mandi, jangan lupa menggosok gigi, kan gitu kan? Nah itu, jadi dianjurkan kata Rasul, laula an asyukka. Jadi siwakan itu hukumnya sunnah. Ya, makanya kalau ada kayu arok itu gede, biasanya orang baru haji atau umroh itu bawa itu. Ya, disiwakan. Mau sholat siwak, ya. Mau kemana-mana siwak. Ada manfaatnya itu ya. Ada manfaatnya untuk melaksanakan siwak. Kalau nggak ada ya kita gosok gigi dengan gosok gigi. Ya. Kalau di rumah ya, minimalnya seperti itu. Ya. Kira-kira berat nggak melaksanakan siwak? Enggak ya. Ya kalau nggak biasa baru berat. Ya. Jadi ini kata Rasul, kalau ini tidak memberatkan untuk umatku, maka saya akan menyuruh kalian pada umatku untuk melaksanakan siwak. Ya, karena ini sunnah. Ya, setiap wudu hendaknya kita melaksanakan siwak. Ya, bukan siwak. Tadi siwak itu biasanya memakai kayu arok itu tadi. Makanya dijual-jual itu kan di toko-toko herbal di Indonesia itu sudah banyak. Di toko herbal itu banyak. Bahkan kalau tidak adanya siwak, itu dianjurkan sampai ujung ini. Ujung apa nih? Baju atau kain itu buat siwak. Ya, ya enggak lah kalau kita siwak. Atau di ujung sini. Jadi dianjurkan itu. Bahkan dalam kitab Tangkiful Qaul itu Al-Hadis itu dia pakai itu. Pakai ujung. Karena mungkin saking nggak adanya, saking disunahkannya. Melihat karena saking disunahkannya untuk bersiwak. Pakai sarung, tapi pakai sarung sendiri, jangan pakai sarung orang. Ini belum gosok gigi pakai sarung orang ya. Nanti bahaya. Paham itu ya hadis pertama ya? Hadis pertama berarti yang menganjurkan untuk bersiwak. Jadi laula an asyukka ala ummati, kalau tidak memberatkan terhadap umatku, maka dianjurkan untuk melaksanakan siwak. Hadis yang kedua, wa an Hamrana anna Utsmana da'a bi wudhu'in. Ini diriwayatkan dari Hamron. Hamron itu Hamron bin Aban maula Utsman bin Affan. Anna Utsman da'a bi wudhu'in, bahwa Sayyidina Utsman, Utsman itu berarti sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman. Da'a bi wudhu'in, meminta bejana yang diisi air. Nah, jadi mintalah kepada siapa? Hamron. Ya. Untuk apa? Untuk diwuduin, untuk wudu. Jadi Sayyidina Utsman meminta bejana yang berisikan air kepada Hamron untuk melaksanakan wudu. Bagaimana caranya? Utsman bin Affan ini melaksanakan wudu. Faghsala kafaihi thalatha marrat. Ya. Jadi Sayyidina Utsman itu membasuh kafaihi, telapak tangan 3 kali. Ya, jadi dibasuh dulu nih, telapak kan ini ya. Ya, kedua telapak tangannya dibasuh dulu, dicuci sampai bersih, ya kan? Bahkan kalau dalam fikih itu sebelum kita wudu ini dicuci dulu nih. Ya, sebelum kita wudu dicuci dulu nih. Barangkali ada tinta atau cat atau apa, atau ada kotoran yang ada di kuku, ya. Di kuku-kuku sini, ya. Ini dibersihkan dulu, jangan langsung wudu. Nah, Sayyidina Utsman itu faghsala kaffaihi thalatha marrat, 3 kali, dibasuh 3 kali. Sayyidina Utsman melaksanakan. Summa tamadmad, kemudian setelah dia membasuh telapak tangannya, kemudian
berkumur, ya. Summa tamadmad, ya, berkumur. Di sini tidak ada berapa kalinya, berarti tamadmad cuma sekali. Ya. Wastansyaqa, kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Istinsyak. Sayyidina Utsman memasukkan air ke hidung. Wastanfaro, kemudian dia mengeluarkannya. Begitu. Jadi dimasukkan, disedot. Jangan gini-gini doang. Jadi ambil air, ya, begini, kemudian disedot. Kemudian di bahasa Prancisnya dijebreske, kan gitu. Nah, gitu. Dibuang. Ya, jadi diambil, disedot. Bukan diambil gitu-gitu doang, bukan. Ya. Ya. Kalau di sini sekali, Sayyidina Umar melakukan sekali. Tidak ada marot-marotnya. Ya, ambil sekali, kemudian dikeluarkan. Biasanya bagaimana? Enggak, maksudnya dimasukin enggak? Gini-gini doang kan? Nah, ini disedot. Itu namanya insinsak. Insinsak itu menghirup air gitu kan, memasukkan air. Coba masukin air, itu ada apanya? Ada faedahnya loh, untuk bisa menghilangkan penyakit flu, ya, flu, migrain, terus apa itu namanya itu, sinus, ya, itu bisa dengan sinus. Yang sering sinus, penyakit sinus tuh, itu sering aja butuh begitu. Ya, pokoknya mungkin kalau pertama itu gitu, karena kesempit, ya nggak tahu. Mungkin bisa juga kali dengan itu. Enggak, berbeda-beda. Kumur dulu, baru kumur dulu. Ini kan uang, ya. Kumur dulu, ambil air lagi, baru dimasukin ke kayak gitu. Gitu ya. Enggak bareng. Ya. Satu-satu. Setelah itu, kalau Sayyidina Umar melakukan sekali nih, nanti hadis yang lainnya mungkin ada nih. Ini hadis 2 dulu nih, hadis 2 dulu. Kita bahas hadis 2. Enggak, ini ada di sini. Ada itu di sini. Ini bahas hadis 2-nya dulu. Summa ghassala wajhahu thalatha marrat. Kemudian Sayyidina Umar membasuh muka 3 kali. Nah, ini Sayyidina Umar. Kemudian basuh muka 3 kali. Nah, muka itu mana sih muka? Nah, muka itu batasnya dari tempat tumbuhnya rambut nih. Nah, ini ada rambut. Nah, dari sini. Nah, ke bawah ini. Makanya yang ada jenggot itu sunnahnya nanti dia khilaf di sela-sela. Karena ini adalah bagian daripada muka. Nah, itu ya. Makanya perempuan ini kalau wudhu kan kadang-kadang pakai jilbab, tertutup sampai sini, nggak dibasuh, nggak dibasuh, berarti nggak sah. Kan gitu kan, perempuan ini, tapi sini harus dibasuh. Kadang-kadang pakai jilbab, ya kan, lepas lagi jilbabnya sampai sini, basuhnya cuma sampai sini. Padahal muka itu ya bagian ini ya. Sini terus diurut dari sini. Nah, ini muka. Ya, nanti dibilang itu. Kalau laki-laki kan nggak pakai jilbab. Haram pakai jilbab laki-laki. Yang bapak pakai jilbab kan so Islami misalnya. Oh, nggak bisa kan. Ini makanya hati-hati nih. Ya, jangan. Kadang-kadang ada saya lihat wudu itu asal-asalan. Tempelin doang. Jadi Sayyidina Utsman itu melaksanakan basuh muka 3 kali. Tsumma ghassala yadahu al-yumna ilal mirfaq. Kemudian membasuh tangan kanan sampai siku. Jadi basuh tangan sampai siku. Nah, ini ada pertanyaan. Bagusnya begini kalau mengucurin apa begini? Kan ilal mirfaq.
ya kan? Sampai ke siku, bukan dari siku ke tangan. Tapi kadang-kadang mayoritas kita kadang-kadang begini kan, bener kan? Ini kan ada kucuran air, ya bagusnya begini, saya, ya kan? Baru sempurnanya begini, ya kan? Ah, begitu kira-kira. Saya lihat kadang-kadang orang wudhu, kan minal di situ kan, yadahul yumna ila, ke sampai, naik ke siku. Nah siku ini sampai harus basah. Salah samarot 3 kali, ya, membasuh 3 kali. Summal yusra misla dzalik. Kemudian beliau Sayyidina Utsman membasuh tangan kiri pun seperti itu. Seperti halnya dilakukan seperti tangan kanan. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap, menyapu sebagian daripada kepalanya. Jadi, boleh di sini, boleh di sini. Nanti ada pendapat lain di dalam hadis yang lain. Summa ghassala rijlahul yumna. Kemudian beliau membasuh kakinya yang kanan ilal ka'bain, sampai mata kaki. Nah, mata kaki berarti minimalnya sampai mata kaki. Lebih nggak apa-apa, nggak boleh kurang, ya kan? Nggak boleh. Ya. Tapi lebih boleh nggak apa-apa. Ya. Jangan sampai kurang. Salah samarrot 3 kali. Ya. Summal yusra misla dzalik. Kemudian beliau membasuh kaki kiri seperti itu juga, seperti halnya kaki kanan. Summa qala. Kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hada. Muttafaqun alaih. Saya pernah melihat Rasulullah melaksanakan wudu seperti saya melakukan wudu ini. Nah, itu. Jadi kata Sayyidina Utsman, saya pernah melihat Rasulullah melaksanakan wudu seperti saya melaksanakan wudu. Begitu. Nah, ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang menyifati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wudu. Ya. Qala Ali wa masaha bi ra'sihi wahidah. Nah, katanya Rasulullah itu membasuh sebagian kepala itu sekali. Jadi enggak 3 kali. Ya, 1 kali. Akhrajahu Abu Dawud. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa akhrajahu At-Tirmidzi. Kemudian diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Bal qala At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan innahu ashahhu syai'in fil bab. Bahwa hadis inilah yang paling sahih di antara bab ini. Ini menurut Imam At-Tirmidzi. Jadi Sayyidina Ali mengatakan bahwa saya pernah melihat Rasulullah, sifatnya Rasulullah wudu itu membasuh kepalanya cuma sekali. Ya. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Dalam sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Muttafaqun alaih. Ada lagi yang diriwayatkan Abdullah bin Zaid bin Asim, beliau menyifati wudunya Rasulullah ketika membasuh kepalanya beliau dengan apa? Caranya melingkarkan. Misalnya begini, begini. Dan ini kan. Kemudian diulang lagi. Begitu. Ambil air, kemudian dari depan begitu, dibalikin, ya kan? Ini dengan fa'aqbala biyadaihi wa adbaro, dimulai dari depan, kemudian dibalikin lagi. Nah, begitu. Jadi ambil air, itu nanti ada beberapa imam yang mengambil ini. Ada imam misalnya Imam Maliki, Imam Hanafi gitu kan. Nanti Imam Syafi'i seperti apa?
Nah, ini Rasulullah disifati sifat wudunya Rasulullah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Asim seperti itu. Boleh nggak melakukan seperti itu? Boleh. Gitu kan. Boleh saja kita melakukan wudu seperti itu. Ya. Wa fi lafdzin lahuma bada'a bi muqaddami bi ra'sihi. Dalam hadis hadis lain maksudnya itu bukan fa aqbala bi yadayhi wa adbara, tapi lafadznya bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah. Jadi dimulai dari depan kemudian ke belakang. Depan ke belakang. Nah, itu. Tadi yang saya contohkan ya, dari ambil air kemudian begitu kira-kira. Ada yang pernah wudu begitu? Kalau masuk rambutnya, kepala, ya kepala, dirosihi, ya, ambil air, gitu. Sudah cukup itu. Ya rambutnya basah karena rambutnya nempel di kepala, gitu. Ya kan gitu kan. Ambil air, kemudian balikin lagi. Nah, gitu. Itu prakteknya seperti itu. Ya. Ini hadisnya menerangkan itu ya, seperti itu. Paham nih? Kemudian dalam hadis lain, wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu. Nah, ini masih menerangkan wudu nih. Jadi banyak hadis, banyak versinya. Ya. Makanya hadis itu banyak versi. Kalau ada ini yang sepakat begini, nggak usah ribut. Ya kan? Karena ada hadis yang menerangkan begini, ada hadis yang menerangkan begitu. Ya, nggak usah ribut misalnya. Jadi, wah itu salah, enggak, gitu kan. Kalau memang itu ada hadisnya, dalilnya, ya sah-sah saja. Mau melaksanakan yang bagaimana? Nah, makanya kita harus punya sifat moderat, tawasud. Ya. Jadi jangan mudah untuk menyalahkan orang lain, menjas orang lain itu salah. Itu kok wudu begitu, saya pakainya begitu, itu kok pakai muter begini? Ya, karena ada hadisnya, kan gitu kan. Oh itu enggak sah itu kan gitu. Wa an Abdullah bin Umar, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Qala, Abdullah bin Umar mengatakan, "Tsumma masha bi ra'sihi." Rasulullah itu membasuh atau mengusap sebagian kepalanya, wa adkhala isba'aihi as-sabahataini fi udhunaihi wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunaihi. Nah, ini hadis lain lagi nih. Rasulullah itu melaksanakan mengusap kepalanya itu begini. Sering melihat kan, ambil air, kemudian ini dimasukin nih, dimasukin ke telinga, kemudian ini begini. Nah, ambil air, diputar ke belakang. Kemudian ini ini nih, jari telunjuknya masukin ke sini, masukin ke lubang telinga, kemudian ininya diputer. Nah, jadi sekalian basuh telinga. Nah itu kan, ini hadis ini, ya kan? Ini sifat wudunya Rasulullah. Jadi pernah Abdullah bin Umar itu melihat Rasulullah wudu begitu. Nah, jadi ambil air begini, masukin, ya, ini langsung dibalikin. Nah, ini membersihkan punggungnya atau luarnya daripada telinga. Ini yang membersihkan dalamnya telinga. Sama seperti itu. Ya dilepas. Iya kan? Kalau perempuan berarti jilbabnya kalau jilbabnya nggak dilepas berarti nanti basah kalau misalnya mau wudunya begitu. Ya gitu ya. Kalau ini berarti kofahnya, jidatnya. Ya kena inilah. Nah, iya. Yang penting kalau nggak kena rambutnya, kalau nggak kena kepala itu kan batasnya ini kan. Kalau ini berarti batasnya muka.
Kan itu kan. Bagaimana mohon maaf orang yang botak gitu. Kan itu berarti muka semua, bukan. Jadi secara mu'tadil ya kan. Secara mu'tadil itu berarti tempat tumbuhnya rambut itu kan ya segini misalnya, ya udah muqtadirnya segini. Kan itu. Hah? Oh gitu. Bukan muka semua, ya kepala kan. Pasti ada batas tumbuhnya rambut. Nah ini hadis ini menerangkan Rasulullah itu mengusap sebagian kepala, kemudian ininya dimasukin ke telinga, kemudian bagian ini, bagian ibhamai, ya, dari apa ini ibu jarinya mengusap di luar ini. Saya pernah melakukan itu, saya sekali tapi pernah mencoba. Caranya begitu. Ya, mempraktikkan ini nih. Dalam rangka mempraktikkan. Gimana sih caranya? Mempraktikkan. Tapi ya nanti rambutnya jadi basah semua. Jadi seger sih. Gak apa-apa. Ya kan? Paham itu ya? Ya. Mana nih? Bisa berduduk, bisa berdiri. Nggak ada ketentuan berdiri atau duduk, kan gitu. Nggak ada ketentuan. Tapi ada beberapa masjid, gitu kan, itu membuat apa itu kayak tempat duduk gitu kan. Ya itu fungsinya juga mungkin untuk memudahkan orang. Misalnya orang yang tua-tua itu kan berdiri kan bisa juga. Mungkin juga ada Rasulullah pernah melakukan wudhu dengan duduk atau bisa juga dengan berdiri. Seperti kencing misalnya kan. Kencing itu Rasulullah suatu waktu pernah berdiri, pernah duduk, jongkok, maksudnya jongkok tadi. Kan gitu kan. Jadi dalam kondisi tertentu itu diperbolehkan. Kan gitu kan. Dalam kondisi tertentu. Jadi silahkan yang nyamannya bagaimana. Ya kan? Kalau memang kayak gitu misalnya depan kayak gitu kan dimungkinkan tidak bisa duduk. Itu kan ya. Wah saya mau wudhu duduk kan nggak bisa. Kan gitu kan. Kalau mungkin di masjid-masjid yang ada, mungkin masjid-masjid sekarang ada duduk begitu, ya silahkan duduk nggak apa-apa. Kemarin saya ke masjid mana tuh, ke masjid MBZ yang di Solo itu, saya mau ngajak Pak Taufik udah pulang dulu kan. Ya. Jadi saya ke sana, masjid yang baru yang hadiah untuk Pak Jokowi ya, dari Muhammad bin Zaid itu ada tempat duduknya bagus itu, di bawahnya itu bagus. Mungkin di Al-Jabar mungkin ada juga kan ya. Nanti sekali-kali berkunjung ke masjid-masjid yang baru kan ya. Nanti Pak Nanang nih mungkin dijadwalkan. Nah itu sekali-kali kita jalan-jalan itu kan ya Pak Bozi ya. Iya, jangan kerja mulu gitu. Jangan kerja mulu, sekali-kali refreshing bareng gitu kan, sepanang gitu kan. Bisa juga nanti kajian di sana kan. Gak apa-apa. Ke Al-Jabar misalnya kan nyewa satu bis yang 30 gak apa-apa. Ya bikin seragam gak apa-apa. Seragamnya gak sama. Jadi namanya seragam itu boleh nggak sama gitu kan. Jadi itu ya, jadi hadis yang tadi apa namanya menunjukkan bahwa Rasulullah pernah melakukan wudhu seperti tadi caranya ya. Kemudian hadis lain ini mana nih? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza staiqadha ahadukum min naumihi
Falyastangsir salasan, apabila kalian itu baru bangun tidur. Falyastangsir salasan. Apa itu? Ya. Falyastangsir, maka iseplah apa namanya? Buang gitu ya. Itu 3 kali. Kalau bangun tidur, ya habis bangun tidur, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatan wa nusyur, misalnya habis doa langsung begitu. Falyastangsir. Jadi dibuang dengan gitu. Ya. Ya. Bisa dengan air, ambil air atau enggak langsung buang, ngisep. Ini apa tulisannya? Falyastangsir. Diisep terus ya. Kalau istinsak itu memasukkan, dan falyastangsir itu membuang. Berarti bisa juga mengambil air, ya habis tidur ambil air, kemudian jadi 3 kali, ya di 3 kali. Ambil air lagi, masukin lagi, 3 kali. Enggak usah, begitu aja. Enggak ada doanya. Kenapa sih harus begitu? Fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Nah, dikhawatirkan ketika kita tidur, setan itu nginep di hidung kita. Gitu. Ibaratnya begitu bahasanya. Kan khaysyum itu di dalam hidung itu khaysyum. Namanya khaysyum. Nah, khaysyum. Nah, ini bahaya. Jadi kan. Jadi karena fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Setan itu bermalam di hidung. Nah, makanya langsung nggak usah pakai air nggak apa-apa. Tapi bagusnya pakai air. Ambil air, ambil lagi 3 kali. Atau langsung bangun tidur langsung, nah, ini langsung sembuh. Langsung setan kamu ya. Nah, itu. Gitu kan. Setan keluar kan gitu kan. Iya, dan ini yang bikin sumbat nih, muttafaqun alaih. Supaya apa? Orang tidur itu kan bangun tidur misalnya pagi itu kan kadang malas. Bener nggak? Yang menyebabkan orang tidur bangun itu malas, mau sholat subuh malas, mau ke musola malas, mau jamaah malas. Mungkin ada setan yang bersarang di sini. Di hidung. Ya, ya hidung. Hidung itu kan sebenarnya 1, kan? Di sini lubangnya 2, sininya 1. Ini namanya di sini khaysyum ini. Nah, khaysyum itu di sini namanya khaysyum. Khaysyum. Makanya ghunnah itu, bacaan ghunnah itu adalah bacaan yang keluar dari khaysyum. Nun, misalnya nun itu mim, nun ya katakan nun. Bacaan ghunnah itu adalah bacaan yang keluar dari khaysyum. Misalnya inna, ghunnah itu khaysyum ini. Nah, jadi kalau kita baca ghunnah itu dengung, ya harus yang keluar dari sini. Innallaha nah, baca Quran. Mimma harus ada dengungnya. Kalau mimma, nah berarti kan innallaha berarti nggak ada gunanya. Baca innallaha ma'as sabirin, inna khaysyum. Nah, ini kalau bangun tidur kita sunnahnya itu di apa bahasa sana itu digebreske. Gebreske itu bersinkan. Kalau bersin asin gitu kan. Ya, di gitu. Ya pokoknya prakteknya begitu. Ya. Karena tadi fa inna syaitan yabitu ala khaysyumihi. Karena setan itu mabit ya, mabit itu bermalam di sini. Nah, ini. Udah Isa ya. Ya seperti ya pokoknya habis tidur mau tidur siang, malam, apalagi tidurnya malam. Siang saja disunahkan begitu. Pokoknya setiap kita tidur, kemudian kita bangun, dianjurkan, disunahkan seperti itu.
Nah ini kita jarang melaksanakan ini, ya kan? Kita jarang melaksanakan. Saya yakin jarang melaksanakan. Saya juga jarang melaksanakan. Kalau lagi ingat aja, kalau lagi ingat bangun tidur langsung ingat, ya langsung. Kalau nggak ingat ya enggak. Apalagi yang nggak ngerti gitu kan. Yang ngerti aja kadang-kadang nggak melaksanakan, lupa. Apalagi yang nggak ngerti, gitu ya. Ini satu lagi. Wa anhu idza staiqadha ahadum, ini masih ada kaitannya dengan hadis yang tadi. Wa anhu juga diriwayatkan dari Abi Hurairah, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina. Apabila di antara kalian bangun tidur, fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan. Jangan engkau celupkan tanganmu pada suatu wadah. Jangan langsung ngambil nasi, makanan gitu kan. Jangan. Hatta yaghsilaha thalathan. Sampai kita itu membasuhnya 3 kali. Dibasuh dulu 3 kali kalau habis tidur. Jadi habis tidur itu jangan langsung ngambil wadah atau tempat atau makanan lah katakanlah. Sebelum kita mencucinya 3 kali, cuci dulu 3 kali, ya kan? Kenapa? Fa innahu la yadri aina ma batat yadahu. Karena seseorang itu nggak ngerti ketika bermalam, ketika kita tidur itu tangan kita kemana-mana. Ayo kemana tangannya kalau tidur? Apakah ke hidung atau kemana? Itu kan? Atau hal-hal yang lain? Garuk-garuk, itu kan? Nah, makanya ini apa itu kan? Kan nggak ngerti kan, Pak Joko nggak ngerti pas tidur kemana tangannya gitu kan? Tangannya jelalatan gitu kan? Nah, makanya disunahkan setelah tidur jangan langsung ambil minuman, jangan langsung ambil makanan, ya, jangan langsung ambil apa namanya, ya pokoknya sejenis itulah makanan, minuman dan sebagainya sebelum tangan kita dicuci sampai 3 kali. Kenapa? Karena kita nggak tahu ketika kita tidur itu tangannya gerayangan kemana, nggak ngerti. Takutnya kenapa? Karena Islam itu sangat menjaga kebersihan. Ya, takutnya ini garuk-garuk kemudian ada virus, ada penyakit kemudian masuk ke mulut. Nah, ini masih ada hadis. Wa hadza lafdzun Muslim. Ini muttafaqun alaih wa hadza lafdzun Muslim. Itulah sunnah ya. Jadi tadi sunnah tadi berarti setelah kita bangun tidur untuk menjebreskan gitu kan hidung kita 3 kali, ya menjebres lah bahasanya. 3 kali. Ya. Kemudian yang kedua sunnahnya ini adalah mencuci tangan. Ya, mencuci tangan 3 kali baru kita mengambil bejana atau makanan yang lain. Ya mungkin itu saja karena sudah isya ya. Ini wudhu harus kita dalami benar supaya kita wudhunya benar, supaya wudhunya benar dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja kajian pada malam hari ini. Ini pembukaan ya, pembukaan. Mudah-mudahan selanjutnya bisa kita teruskan. Allah berikan kekuatan hidayah untuk selalu memahami ilmu hadis-hadis yang disampaikan oleh perawi hadis dari Rasulullah SAW agar kita bisa menggunakannya dengan ibadah dengan baik dan benar. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.